Hola geng, selamat pagi. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Pagi ini saya akan ngopi dan kebetulan ada mood untuk memvideokan. Sekaligus saya akan membahas sesuatu yang kadang sering didengar, tapi mungkin buat beberapa teman yang baru join di kopi-kopi ala-ala suka-suka atau udah beralih ke home brewer atau udah mulai membrew kopi sendiri dan lain-lainnya, atau mulai pengen paham soal dunia perkopian versi ala-ala. Kali ini saya akan membahas tentang Omni Roast. Jadi sering banget saya ngomong tentang si Omni Roast, mengeluarkan kata Omni Roast, dan banyak orang yang kayak bertanya Omni Roast apa sih gitu. Nah, kali ini saya akan membahas, bukan membahas versi profesional ya, tapi membahas tentang versi ala-ala aja. Jadi buat beberapa teman ala-ala yang merasa aneh dengan dengan bahasa Omni Roast. Omni Roast tuh biasanya dipakai untuk roastery membuat hasil roastingannya bisa dibawa ke filter dan espresso, biasanya dengan catatan biasanya espressonya mau yang nggak memunculkan hint bitter sama sekali gitu. Kita ranah bicaranya bukan ranah bicara espresso buat es kopi susu atau buat hot latte ya. Kita ranahnya espresso yang buat diminum, espresso atau biasa buat koktail atau mocktail, mungkin itu campurannya, bukan buat espresso es kopi susu yang biasa di setting dark roast atau medium dark ya. Nah, Omni Roast ini banyak alirannya juga sih. Ada beberapa yang Omni Roast bener-bener di mainnya di light roast banget nih, kayak si Bunangu espresso punya klinik kopi. Ini Omni Roastnya bisa dibilang lebih mendekati buat filter, walaupun temen ala-ala bilang ada yang alirannya jamaah espresso light roast garis keras punya klinik kopi, dia bilang masih kategorinya masih dark. Padahal ini buat saya kecenderungannya lebih seru buat dibawa ke filter, walaupun ke espresso juga bisa. Ini sama sekali nggak bisa dibikin es kopi susu, memang buat dinikmatin espresso aja. Lalu ini ada lagi si Finca Guadalupe Zaju F1 dari si Meksiko, roasterynya Roastwork. Ini walaupun si Roastwork nulisnya espresso roast, buat saya ini masih bisa sangat dibawa untuk ke filter, walaupun temen ala-ala sekali lagi filter itu sekarang tuh sangat segmented gitu ya, sangat istilahnya clutter atau bisa dibilang terkotak-kotakan gitu ya si filter ini. Ada yang sama sekali nggak boleh. Kalau ada orang ngebrew filter menggunakan kopi Starbucks, itu dibilangnya udah dianggap bego gitu, karena lu ngapain Starbucks dipakai filter gitu ya untuk kelas-kelas regulernya. Banyak yang memberikan penilaian seperti itu. Tapi kembali teman-teman, kalau masalah cara ngebrew, masalah serah kopi, itu tuh nggak bisa didikte gitu. Jadi kalau ada orang yang mau membuat V60 menggunakan katakanlah espresso blendnya Starbucks, ya nggak apa-apa juga. Kalau dia nyaman di situ, kalau dia ternyata V60 menggunakan Starbucks Guatemala yang regular misalkan ya, itu memberikan rasa yang gila ya, karena biarin aja gitu, nggak ada larangan kok. Ada yang bilang, bang itu kan V60 memang peruntukan buat filter, iya, tapi kan nggak ada larangan kalau V60 itu buat roastingan di level dark roast buat espresso, sah-sah aja gitu. Jadi please teman-teman nggak usah menghakimi
teman-teman yang lain yang memang membrew dengan cara mereka sendiri, dengan kopi mereka sendiri. Menurut saya universal kok ya, nggak ada satu alat yang diperuntukkan untuk satu jenis kopi, kecuali kayak kayak Cafe Lat Robot ya memang buat espresso roast, nggak bisa tuh. Even si Bunangu aja berat banget untuk menghasilkan krema, saya butuh trik tertentu. Tapi kalau untuk espresso roastnya si Finca Guadalupe, espresso yang dihasilkan dahsyat sih, dan sangat gampang banget untuk mencari atau dialing si Finca Guadalupe ini. Nah, karena bicaranya adalah si Omni Roast, jadi si espresso roast ini ataupun si Bunangu ini pada akhirnya saya seringnya menggunakan filter brew nih si espresso Bunangu ini dari Klinik Kopi, karena untuk dibikin espresso waktu itu kan saya nyicipin memang di Klinik Kopi ya, kayak seru nih buat dibikin espressonya enak, sweet, fruity, tapi saya bilang kayaknya ini enak dibikin filter, makanya saya beli. Tapi ternyata memang saya 3 kali mencoba di espresso terlalu seru rasanya, jadi saya main di filter aja atau menggunakan Aeropress sama si Starbucks Mirage. Nah, kembali ke si Finca Guadalupe, kalaupun si Roastworks ini menulisnya espresso roast, buat saya bisa dibikin filter. Nah, seperti apa filternya? Kita akan enak banget. Kalian kalau pengen tahu si Finca Guadalupe ini, Zazu ini seperti apa, kenapa ada Star Maya, kenapa tulisannya F1, kenapa Centro Americano Muda Maya, kalian bisa lihat di tulisan saya di caption IG khusus untuk ngobrolin si Finca Guadalupe Zazu ini ya. Kalian bisa lihat, saya nggak usah dijelaskan di sini lagi, nggak semuanya harus saya jelaskan di video, jadi ada beberapa yang saya mesti nulis biar enak gitu ya bacanya. Oke, saya akan timbang dulu. Kita akan bikin menggunakan Hario Switch. Saya pakai suhu di 90 derajat Celcius. Oke, saya akan main gramasi idola saya aja ya, 1/15 gramasi santai saya, 1/15. Ini binnya buat kalian yang pengen tahu Omni Roast itu seperti apa. Ini Omni Roast ada beberapa sedikit oily-nya, sedikit banget sih, dan secara color dia di bawahnya kopi si Starbucks yang reserve di bawahnya ya. Oke, lalu kita akan giling saja gitu ya teman-teman. Jadi lumayan paham ya. Semoga bisa semakin menambah obrolan ya. Bentar ya, saya akan setting gilingan dulu. Saya akan main di di gilingan yang akan saya setting. Nanti saya kasih tahu ujungnya ya. Oke, saya main di circle 5.6. Oke, nggak kelihatan ya, udah circle 5.6. Ini tetangga naruh mesin air. Kalau di Sunter tuh memang toleransinya parah sih, nggak parkir aja jadi ribut gitu kalau Sunter. Kalau di tempat saya yang di Cimanggis enggak kok, orangnya asik-asik, masih muda gitu ya. Seru. Biasanya kan ada gap antara orang tua semua sama anak-anak muda, jadi gapnya lumayan jauh. Jadi mereka merasa menguasai rumahan ini. Jadi kalau parkir itu
Gila ya, ribet, termasuk kayak mesin air ini kencang banget nih, taruh depan rumah nggak ditutupin apa-apa gitu kalau meeting kedengeran. Oke, cepet deh. Mantap. 15 gram, aromanya sadis. Lalu saya akan pakai ini dulu. Kalau saya akan basahin supaya nggak terlalu peppery, walaupun sebenarnya si Hario Switch dengan pepper ini nggak bisa memberikan peppery sih. Yang pepper itu yang unbleached, peppery banget. Oke, airnya saya menggunakan ini nih, Indiana Clearwater 600 ml seharga 19 liter di Amidis. Mahal dia. Tuang. Mau lihat hasil gilingan saya segini nih teman-teman. Ada yang bertanya, suka ada yang bertanya, ini 1Z Presso GE Plus di circle 5.6. Yes, circle 5.6 cukup ya, nggak usah, kalau nanya kalian keterlaluan dah. Oke, saya akan tuang airnya karena ini bukan V60, jadi nuangnya suka-suka aja. Tapi kan saya kasih segini dulu, saya akan putar dulu supaya hasil beruannya nanti sempurna ya. Saya putar dulu. Kalian bisa diaduk boleh, di tim aduk boleh, tim putar boleh, tim didiamkan boleh. Kalian tim apa aja boleh ya. Saya akan pinggirkan, make sure semua permukaannya terjamah. Saya cuma akan kasih air sekitar 172 180. Diamkan aja. Dua menit. Oke, udah 2 menit. Kita turunkan. Tapi akan saya sambil putar. Sekali aja cukup, dia biarkan turun ya. Pas banget nih, udaranya cerah, pas untuk menikmati kopi seperti ini. Diaduk lagi. Ini jadinya kalau buat saya, kalau espresso roast atau omni roast versi saya, walaupun versi Roosevelt adalah espresso roast, sama espresso si Roosevelt suka kaget kalau espresso roastnya saya bawa ke filter. Emang enak kak katanya? Ya enak-enak aja ya. Kopi kan kembali lagi ke masalah selera ya. Kalau enak banget. Ini aromanya grapey, jasmine, ada jasmine ya kalau dibikin ini ya. Dibikin filter kayak gini ya. Tunggu ya. Saya nggak akan habiskan, saya akan berhenti di sini aja. Dia sampai nyemek si airnya ke atas. Emang saya punya cara sendiri kadang-kadang ya. Ini hasil brewnya teman-teman lihat. Tampak ringan-ringan berbahagia ya. Kita akan cium aromanya. Aromanya fruity tapi ke buah-buahan yang kecil kayak blackcurrant, blueberry, blackberry, grape, buah-buahan kayak gitu. Buah berry lah tepatnya, bukan lemon atau buah-buah yang sejenis mandarin dan lain-lainnya. Oke, kita akan cobain segini. Jadi bisa kok teman-teman, nggak usah takut untuk membrew kopi kalian dengan alat-alat yang ada di rumah. Jadi kalau kalian punya espresso roast, kenapa enggak kalian bikin menggunakan
Stars Mirage, Aeropress, V60 atau di rumah yang ada atau flat bottom. Enak. Dengan gramasi 15 gram, air 180, suhu 90 derajat Celcius. Dia memberikan rasa yang fruity, sweet, tapi less acidity ya. Bright banget acidity-nya. Dan enak. Ada senses pear-nya katanya. Ini enak. Saya tuang semuanya. Jadi kalau kalian mau membrew espresso roast yang buat kalian ternyata bisa nih dibawa ke Omni Roast gitu, atau bisa dibawa ke filter, kalian bisa main gramasi 15 gram aja dengan air, range air ya 150 sampai 180. Ini pun saya stop, mungkin ada sisa sekitar 15 gram di sini, jadi saya stop si Hario switchnya supaya saya mendapatkan ekstraksi yang pas gitu, yang amazing. Dan kalian nggak perlu takut untuk membrew kopi kalian dengan cara kalian, dengan gramasi kalian, dan dengan alat yang kalian punya. Kalian punya kopi Starbucks, kalau kalian mau dibawa ke filter silahkan. Kalian bisa main di gramasi 13 gram dengan air 150, dan gilingan kalau di 1Z Presso kalian bisa main di 5.5, 5.6 atau 6. Itu bisa memberikan rasa yang enak, walaupun tetap kalau kalian main Starbucks yang di regular itu ada hints bitter kalau dia main di dark roast. Tapi kalau kalian main di seasonal atau main di reserve, itu akan memberikan sensasi rasa yang berbeda. Soalnya gini, kenapa saya bahas ini, karena ada teman-teman yang kalau saya brew kopi apa menggunakan alat apa, ada aja yang komplain, katanya itu salah, katanya itu nggak boleh. Nggak ada kok di dunia kopi-kopian itu, nggak ada yang ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ada yang suka komen, bang lu nggak boleh tuh Gesa dibikin espresso. Aduh, nggak gitu cara mainnya. Kopi itu sangat fleksibel banget kok. Kalian mau Sudan Drume, kalian mau bikin dark roast kayaknya Starbucks juga nggak apa-apa, sah-sah aja ya. Jadi sebentar minum dulu. Jadi kita nggak boleh menghakimi. Yang boleh tuh diskusi sih kalau di channel ala-ala ya, diskusi, ngobrol ngalor ngidul, kayak ngobrol di ini aja, di kedai kopi gitu, bahas tentang cewek desa, kayak bahas tentang apa yang disambung-sambungan dengan kopi, bebas asli. Tapi jangan sampai menghakimi cara orang ngopi, cara orang ngebrew, karena sekali lagi kenikmatan kopi itu adalah kenikmatan yang hakiki yang bisa kita proses sesuai dengan nurani kita. Anjing. Kalau si Rosok itu suka kaget kalau espresso roastnya sering saya bawain kayak gini. Kalian mesti coba sih di rumah, si Finca Guadalupe Zaju, kalian main di proses yang kayak saya. Serius, buat saya ini filter yang filter brew menggunakan Hario switch atau menggunakan V60 yang bisa memberikan sensasi rasa kopi yang ini nih enak banget nih gitu ya. Ada bodinya, sweetnessnya, bright acidity-nya, acidity-nya balance banget. Fruity-nya, dan saya nggak nyentuh rasa orange ya. Mungkin ada, tapi kembali lagi kalau soal rasa, kembalikan ke senses kita masing-masing ya. Kayak tadi saya bilang kok ada hints kayak tea jasmine atau teh bunga-bungaan ya gitu ya. Kalau kalian suka ngopi di rumah atau suka ngopi twinning, kalian suka beli yang saya di rumah memang ada. Oh ya, mungkin gini, ini buat saya ini salah satu trik yang
cara gampang juga. Kalau kalian beli teh yang bunga-bungaan atau teh yang buah-buahan, kalian sangat bisa banget mendeteksi bukan mendeteksi ya. Jadi kalau kalian kayak sering ngebrew teh yang basicnya teh bunga atau teh buah, itu sangat gampang banget kalian menyamakan persepsi aroma dan rasanya dengan kopi-kopi yang mengandung sensis buah atau bunga, dengan catatan bunganya yang masih general ya, kayak lavender dan lain-lainnya atau jasmine, bunga jasmine. Itu sangat gampang banget di istilahnya apa, ada istilahnya disinkronize ya, istilahnya gampang banget kalian mensinkronize antara dua itu. Jadi kalau saya bilang ini kayak tadi ada teh bunga ya, ternyata bunga jasmine, dan sangat gampang banget deh kalau kalian sering membrew teh yang mengandung bunga. Sangat gampang banget kalian mensinkronize dengan kopi-kopi yang mengandung bunga dan buah aromanya. Oke. Kalau ini sih grapnya kental banget, blackcurrant. Saya bilang tadi kan lebih ke buah-buahan yang berbasis berry. Enak banget. Serius, this is so delicious sama mafioso. Sangat nggak rugi kalau kalian punya espresso roast dari Meksiko, Finca Guadalupe, Zazu, si roasternya Roast Rock. Sangat bisa dieksplor. Kalian menggunakan Aeropress, V60, Stardew Mirage, espresso roast pun bisa. Tapi saya ini nggak nyoba membuat es kopi susu dengan ini ya. Saya kemarin cepet bikin buat orang rumah, saya nggak cicipin, dibilang kok asam banget, berarti nggak cocok buat orang rumah. Mungkin di hot latte bisa menggunakan double ristretto. Belum coba. Tapi memang karena saya udah punya kopi yang buat es kopi susu buat orang rumah, jadi ini nggak saya coba. Mungkin nanti kalau ada waktu akan saya coba menggunakan seperti apa kalau dibikin es kopi susu, supaya teman ala-ala punya bayangan ini bisa dibawa ke sana atau enggak. Ternyata ini hanya bisa dibawa ke Omni Roast tanpa es kopi susu. Nanti kita akan cobain teman-teman. Jadi itu bahasan saya tentang Omni Roast dan membuktikannya menggunakan si Meksiko Guadalupe. Kalau menggunakan Omni Roast-nya si espresso Bunangu udah pasti sangat rasa banget, karena secara color itu ini sangat bright banget. Kalian bisa lihat, walaupun ini nggak terlalu bright, sebenarnya beda tipis ya. Kalau buat saya sangat beda tipis banget range color ya antara si Finca sama si Bunangu. Ribet banget ngomongnya. Tapi kalau Finca itu memang lebih sedikit ada sense oily, jadi lebih berbody. Kalau Bunangu memang sangat bright banget body. Oke teman-teman, semoga memberikan obrolan yang seru di kopi-kopi ala-ala suka-suka kali ini. Semoga memberikan knowledge baru, obrolan baru, dan bahasan baru, dan kita kembali ke diskusi yang seru tanpa harus bilang A, B, C, D salah, karena teman-teman nggak ada yang salah dengan kopi, nggak ada yang salah dengan kita, nggak ada salah dengan cara kita. Kita bebas mengekspresikan diri dengan kopi. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Sehat terus, sukses terus buat teman-teman, explore terus. Ciao.